Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, kita akan melanjutkan tema yang sudah kita bahas hari kemarin, yaitu kelanjutan dari tema Duta Perdamaian, ya, Duta Perdamaian. Oke, Bapak Saudara, karena ada beberapa orang yang baru hadir malam hari ini, saya mau jelaskan sedikit ya, rangkum dulu apa yang sudah kita bahas pada hari kemarin ya, tentang Duta Perdamaian. Jadi setelah kita membahas tentang damai sejahtera Sang Pencipta, kita tahu ya bahwa semuanya itu ya bisa kita lalui karena ada damai yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kenapa? Damai itulah kuncinya. Ketika Yesus mendemonstrasikan damai itu di Danau Galilea, Yesus itu tidak takut ombak, Yesus itu tidak takut badai, bahkan bisa berjalan di atas ombak, badai, dan taufan seperti itu. Ya, nah damai yang ada pada Yesus yang membuat dia nggak takut itu, lalu sebelum dia pergi, dia berkata, damai sejahtera yang aku miliki ini, aku tinggalkan kepadamu dan aku berikan kepadamu. Amin. Artinya apa? Kita boleh menerima damai yang kualitasnya juga disebut oleh Tuhan Yesus. Damai yang aku berikan itu tidak seperti damai yang ada di dunia ini. Kualitasnya beda. Damai di dunia ini terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Damaiku tidak. Betul? Nah, setelah kita memiliki damai itu, lalu Bapak mulai menyatakan kehendaknya. Ya, kehendaknya apa? Kita semua sekarang dipilih untuk menjadi duta perdamaian, yaitu orang-orang yang membawa perdamaian. Karena ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, pertama kita berdamai dengan Allah. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah, ada tugas yang diberikan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus, melalui amanat agung itu ya. Jadi pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam kitab Markus dikatakan, pergilah ya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya. Nah, Saudara, dari dua ayat ini kita bisa menangkap Injil adalah sarana untuk manusia boleh berdamai atau terhubung kembali dengan Bapa. Amin. Nah, kabar ini harus diberitakan kepada makhluk-makhluk, baik itu manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya, yang dalam keadaan sedang tidak berdamai dengan Bapa. Sekarang Bapa menugaskan kita, menugaskan kita untuk apa? Menjadi juru damai. Setiap kita ketemu dengan orang, setiap kita ketemu dengan makhluk, ya kalau kita pelayanan gitu ya, melayani, lalu ketemu ada makhluk di dalam diri orang itu, apa yang kita lakukan? Membawa kabar baik ini. Tahu tidak bahwa Bapa ingin berdamai dengan kalian semuanya. Berdasarkan Kolose 1 ayat 19 sampai ayat 20. Amin. Itu ayat kuncinya. Ya, kalau ada orang tanya kenapa Anda melakukan ini, ya, jawabannya harus berdasarkan Kolose 1 ayat 19 sampai ayat 20 ya, di mana di situ Bapak ingin memperdamaikan dirinya dengan segala makhluk itu ya. Nah, oke. Sekarang ya, bagaimana kita bereaksi dengan makhluk-makhluk yang sering mengganggu dalam kehidupan manusia itu. Pola yang lama selalu kita hajar mereka, betul? Nah, sikap menghajar mereka itu sebenarnya munculnya dari mana? Karena adanya geram di dalam hatimu. Nah, melayani itu dasarnya adalah kasih, amin. Kasih itu menyelamatkan, bukan geram. Kalau Anda melayani dengan hati geram, ketika ya musuh atau objek yang kita layani itu bereaksi, ya cenderung mungkin menantang kita karena hatimu sudah geram, Anda hilang kontrol, ya.
Lalu Anda ngamuk. Aku cincang-cincang dalam nama Tuhan Yesus ya. Yalah, aku banting kau dalam nama Tuhan Yesus. Aku tendang kau dalam nama Tuhan Yesus. Bahasanya jadi seperti itu. Ya. Tapi saudara, ada beberapa ayat yang sudah kita pelajari kemarin. Perbandingan antara Taurat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Firman berkata, ya, kasihlah ya, sesamamu dan ya, bencilah musuhmu. Betul enggak? Ya? Itu Taurat. Tapi Yesus berkata, aku berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu akan menjadi anak Bapakmu yang ada di surga. Amin. Nah, jadi nangkep ya, itu poin atau kesimpulan tentang pembahasan yang sudah kita bahas hari kemarin. Untuk lebih jelas, Bapak Saudara bisa review kembali di YouTube rekaman kita. Amin. Nah, saudara, dengan kita melakukan seperti itu, kadang-kadang muncul pertanyaan sekarang. Ya, pertanyaannya apa? Ada orang bilang, Pak, yang Bapak lakukan seperti ini, kayaknya tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, itu selalu beberapa orang tanya kepada saya atau protes dengan saya, dibilang, Pak, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Masa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Apakah apa yang dipesan atau yang diperintahkan oleh Bapak untuk memperdamaikan segala makhluk itu ya tidak sesuai dengan Alkitab? Mari kita bahas malam hari ini. Kebiasaan lama di mana orang Kristen diajar memerangi penguasa-penguasa di udara dengan membakar dengan api. Perhatikan ini ya. Ini kebiasaan lama. Ya, kebiasaan lama. Nah, pola yang lama ini harus dirombak. Ya, jadi ketika kami dikoreksi, dulu kita getol sekali bikin namanya kursus pelayanan pribadi ya. Lalu kita ajar dari orang-orang yang lemah seperti domba yang mengembek seperti itu, akhirnya menjadi singa suku Yehuda, mengaum luar biasa. Lalu pergi ke sana kemari dan mulai melayani, ketemu dengan setan-setan, bertemu dengan roh orang mati, ketemu dengan makhluk-makhluk alam roh. Mereka dengan gagah karena ada pengurapan yang luar biasa di dalam dirinya, lalu mulai berperang dengan mereka, memerangi penguasa di udara dengan membakar dengan api. Kadang-kadang ada istilah pakai bom ya, dan berbagai cara-cara untuk menyiksa si iblis dan setan-setannya. Ternyata itu bertentangan dengan keinginan Bapak ya. Nah, saudara, perhatikan ya. Ternyata bertentangan dengan keinginan hatinya Bapak. Apa yang bertentangan? Ini loh, cara memerangi dengan melukai, dengan kasar kepada makhluk-makhluk itu. Konsep perang, menurut perang manusia bumi, itu berbeda dengan konsep-konsep perang yang ada di dalam hatinya Bapak. Amin. Jadi kalau Anda berbicara dengan orang-orang duniawi, atau orang Kristen duniawi, konsep perang Anda yang di atas itu, mereka bilang itu baik, ya harus begitu. Karena itu konsep manusia bumi. Tapi beda, saudara, dengan konsep perang yang ada di dalam hatinya Bapak. Atau dengan kata lain, konsep perang mereka tidak alkitabiah. Nah, ini biasanya jawaban saya berikan kepada mereka yang bertanya, Pak, apa yang Bapak lakukan itu kan nggak alkitabiah. Justru yang kita lakukan selama ini berperang dengan menyiksa-nyiksa, dengan kasar, dengan hati geram itu justru yang tidak alkitabiah. Ya, nah saudara, jadi pertanyaan mereka itu saya kembalikan kepada yang bertanya. Kamu bilang saya nggak alkitabiah. Mana yang lebih nggak alkitabiah? Ya, kalau yang saya lakukan, yang kami lakukan adalah keinginan hatinya Bapak. Ya, berarti alkitabiah dong. Nah, konsep yang Anda buat selama ini konsep apa?
konsep daripada sebuah pertimbangan, daripada pikiran dan perasaan manusia. Nah, sekarang kita melihat Allah Bapa sebenarnya ingin memperdamaikan dirinya dengan mereka semuanya, bahkan sampai mengorbankan anaknya yang sulung, sehingga darahnya juga menjadi darah pendamaian semua makhluknya. Perhatikan di sini ya. Jadi kenapa Bapak ini mengorbankan anaknya Yesus, anaknya yang sulung itu, dan darahnya sekarang menjadi darah pendamaian segala makhluk. Nah, sekarang perhatikan sebuah kebenaran, saudara. Perhatikan satu kebenaran ini, yakni ayat yang terkenal tentang perlengkapan senjata orang beriman. Amin. Nah, Efesus pasal 6, ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, pasti semuanya setuju ya, dengan perlengkapan senjata Allah. Kita baca ya, ayat 11 dulu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Ada yang disebut perlengkapan senjata Allah. Tujuannya supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 dan ayat 13-nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Nah, ada namanya perlengkapan untuk perlengkapan ketika kita mengadakan perlawanan dan bertahan. 14. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ini perlengkapannya ya. 1, ikat pinggang. Dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Perhatikan Bapak Saudara ya, ada perlengkapan senjata Allah ini loh ya. Ini gambarnya saya kasih ini ya, the armor of God ya. Nah, ini ada namanya ketopong keselamatan ya. Nah, ini ketopongnya, ini namanya ketopong keselamatan. Nah, ya ini ya, jadi baju sirahnya ini adalah keadilan ya, keadilan. Ikat pinggangnya adalah kebenaran. Kebenaran ya. Nah, perisainya adalah iman. Nah, pedang rohnya adalah firman Tuhan. Nah, perhatikan bagian bawah ini. Kakinya adalah kerelaan untuk memberitakan Injil. Ya. Injil apa? Injil damai sejahtera. Ini loh, ya. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya tidak akan jelaskan tentang ikat pinggang, tentang baju sirah, ya. Nah, tapi malam hari ini supaya lebih cepat, ya. Nah, kalau ngejelasin yang di atas nanti waktunya terlalu banyak. Jadi di sini saya mau jelaskan bagian 15-nya, yaitu tentang kasut atau sepatu ini ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa dalam ayat ini Paulus ini kok memberi suatu keterangan ya, kata penghubung di sini dikatakan kasutnya adalah kerelaan. Ya. Kata kerelaan ini dari dasar rela, betul? Untuk
memberitakan Injil damai sejahtera. Kasutnya adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, Injilnya adalah Injil damai sejahtera. Jadi tugasnya kaki ini adalah melangkah untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada mereka. Nah, Markus 16 ayat 15 sampai 16. Nah, kalau di sini Bapak Saudara baca, ketika Tuhan memberikan amanat agungnya dalam Markus ini, Tuhan Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, perhatikan saudara, Injil boleh diberitakan, ditugaskan, diperintahkan untuk diberitakan bukan hanya kepada manusia, ya, segala makhluk. Nah, di sini dijelaskan jelas. Injil itu harus dikabarkan ke segala makhluk yang berbeda di atas bumi maupun yang ada di alam surgawi, yaitu alam roh atau things in the heavens, ya. Berarti ada tempat-tempat surgawi atau alam roh. Nah, di alam roh itu ada makhluk-makhluk. Nah, mereka juga membutuhkan berita Injil damai sejahtera itu. Khususnya adalah makhluk-makhluk yang sedang dalam kondisi sedang tidak berdamai dengan Bapa itu, ya. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, ketika melaksanakan tugas amanat agung itu, ya, perhatikan saudara, Bapa membuat musuh-musuhnya, ya, sampai dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Nah, saudara, kalau kita pakai cara lama kita dalam berperang, kita hajar, kita lukai, kita sakiti, kita tendang musuh-musuh itu, apakah mereka kalau sudah dikalahkan, lalu mereka itu bisa tunduk, takluk, ya, di bawah kaki Kristus, bisa nggak? Nggak bisa, betul nggak itu? Jadi kalau kita, ya, ketemu dengan lawan, lalu kita lukai dia cenderung untuk membalas, betul? Awas loh. Awas loh. Buru-buru bertekuk lutut. Musuh itu nanti akhirnya mencari kesempatan. Kapan aku bisa membalas, ya, orang yang telah melukai aku ini. Nah, saudara, perhatikan sekarang lagi di sini. Injil itu untuk segala makhluk, baik yang di bumi maupun yang berada di alam surgawi. Itu arti kata ditaklukkan. Di dalam ayat di atas berarti takluk kepada, berarti takluk karena diperdamaikan melalui darah Tuhan Yesus. Amin. Jadi supaya ditaklukkan, ya, harus diperdamaikan dengan darah Yesus. Jadi gagasan bahwa mereka akan takluk karena dihajar babak belur nampaknya justru tidak mungkin, bukan? Nah, saudara, jadi sikap arogan kita ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk yang sedang tidak berdamai dengan Bapa ini, nah, kalau kita hajar mereka dengan babak belur, itu nampaknya justru tidak mungkin membuat mereka ditaklukkan, bukan?
Nah, supaya targetnya ditaklukkan itu terjadi, kita harus melakukan dengan rela memberitakan Injil damai sejahtera itu kepada segala makhluk. Amin. Jadi harus dihafalin nih. Kolose 1 ayat 19-20 bahwa Bapa ingin berdamai dengan kalian gitu ya. Jadi ketika kita ngomong dengan makhluk-makhluk itu, nah itu berdasarkan Kolose 1 19-20 ya. Anda harus hafal. Ketika melayani nanti nggak usah buka Alkitab. Ya, berdasarkan ayat ini ya, Kolose 1 19-20 dengar ya, Bapa ingin berdamai dengan kalian melalui darahnya Tuhan Yesus. Sekarang engkau boleh berdamai dengan dia. Kalau dia merespon dan mau menerimanya, berarti makhluk-makhluk itu sudah diperdamaikan. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai 28. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ya, perhatikan ayat ini. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Siapa maut? Abaddon ya. Nah, terus sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ya, 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, Bapak Saudara, ayat ini ya 1 Korintus 15 25 28 ini ayat tersulit dulu bagi saya ya, bagi hamba Tuhan, karena merasa bingung ya, siapa takluk di bawah kaki siapa dan siapa menaklukkannya ya. Karena ayat ini kan mengatakan gini, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Siapa ia yang dimaksud di sini? Nah, sambil belajar ya, supaya nanti kalau Bapak Saudara membahas ayat ini, kalau ada pertanyaan, Bapak Saudara bisa menjelaskan. Ya, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi ia di sini siapa? Yang dimaksud ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ya, nah, karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah. Nah, Allah di sini siapa? Allah di sini adalah Bapa. Ya, meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Di bawah kakinya. Kakinya siapa? Kakinya Yesus. Kakinya Yesus. Ya. Nah, Saudara, jadi Bapak yang ingin, betul? Bapak yang akan melakukan. Bapak meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya Yesus. Dan di sini Paulus menuliskan musuh yang terakhir yang akan dibinasakan ialah maut alias Abaddon nantinya. Ya. Nah, kalau lanjut ayat 27-nya, perhatikan. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ini yang dulu membuat saya bingung sedikit ya. Ini gimana sih gitu? Ada yang ditaklukkan, tapi kok ada yang tidak ikut di dalamnya, yaitu tidak ikut ditaklukkan di situ. Nah, Saudara, nah di sini yang tidak ikut takluk di bawah kaki Kristus siapa? Allah Bapa. Betul? Kenapa? Ini pekerjaan Bapa. Menaklukkan semua musuhnya ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Tapi yang menaklukkan itu tidak takluk di bawah kaki Kristus. Amin. Nah, ayat 28 justru di sini. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka
Ia sendiri atau Tuhan Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Amin. Jadi awalnya musuh-musuhnya itu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Amin. Nah, sekarang setelah segala sesuatu selesai, ya, telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa, ya, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua dalam semuanya. Amin. Nah, di sini saudara, kata atau pekerjaan yang dilakukan ketika kita memberitakan Injil damai sejahtera itu, yaitu tugas yang diberikan apa sudah, yaitu program atau proyek menaklukkan. Amin. Menaklukkan, buat musuh itu takluk di bawah kakinya Kristus, ya, di bawah kakinya Kristus. Nah, ini salah satu contoh, ya, pertanyaan yang sering disampaikan ketika kita membahas hal ini, ketika mereka tanya apakah itu tidak alkitabiah. Justru yang dilakukan oleh Allah, ya, di sini dalam rangka menaklukkan ini loh. Jadi kalau kita masih pakai cara yang lama, ganyang mereka, hancurkan mereka. Nah, itu justru melukai dan membuat mereka akan takluk, bukan? Tapi dengan Injil damai sejahtera, nah disinilah kita harus rela memberitakan Injil itu kepada makhluk-makhluk atau orang-orang yang telah banyak berbuat jahat kepada kita sekalipun. Karena dasar pelayanan bukan geram, tapi dasar pelayanan adalah kasih. Amin. Muncul pertanyaan lain, saudara, ya, ketika kita memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk, baik yang malaikat-malaikat jatuh maupun roh-roh orang mati, ya loh. Nah, saudara, di sini ada pertanyaan, ya, apakah Tuhan Yesus, ya, di sini Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil kepada orang mati dan setan, ya, Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil kepada orang mati dan setan. Ada pertanyaan mengenai pemberitaan Injil kepada orang mati dan kepada setan-setan ini. Mengapa? Tidak pernah tercatat pada masa Tuhan Yesus di dunia. Dia pernah memberitakan Injil kepada setan-setan dan orang mati. Ya, nah, kenapa Tuhan Yesus nggak memberitakan Injil kepada setan-setan dan orang mati ketika Tuhan Yesus melayani di bumi ini? Bagaimana kita menjawab? Memang kalau Anda cari, tidak ada. Targetnya Yesus manusia semuanya, betul? Ya, kalau ada, ya toh, setan atau orang mati yang ada di dalam tubuh orang gila di Gadara itu, Yesus silahkan keluar, masuk ke babi-babi. Tapi Yesus nggak beritakan Injil, kan? Nah, ini menjadi alasan atau dasar pertanyaan dari beberapa orang. Tuhan Yesus kan nggak memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk itu. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil? Jawabannya ini. Ya, tentu saja itu belum dapat dia lakukan karena tawaran keselamatan bagi mereka sedang dikerjakan olehnya. Artinya, ya, alasannya adalah karena ia belum mengucurkan darahnya bagi mereka. Dan belum ada yang dapat ia janjikan sebelum pembayaran akan dosa itu dia selesaikan dahulu. Amin. Ini jawabannya. Jadi kalau ada yang tanya, Tuhan Yesus kok nggak memberitakan Injil kepada orang mati dan setan-setan? Kenapa? Karena tawaran keselamatan belum bisa ditawarkan. Karena Yesus belum naik ke atas Kalvari, darahnya belum tercurah di sana. Pembayarannya belum dilakukan. Ya, pembayaran akan dosa itu belum diselesaikan. Amin. Nah, saudara, ketika Tuhan sudah, mati di kayu salib, lah itu baru. Sebenarnya Tuhan Yesus pernah menyinggung sedikit, ya, tentang bahwa orang-orang mati, akan mendengar suaranya, ya. Jadi ia hanya dapat menjanjikan bahwa mereka akan mendengar suaranya dan suara anak-anak Allah yang lain.
Tetapi setelah semuanya genap dibayar dengan darahnya di kayu salib, berita itu disampaikan dan diajarkan melalui rasul-rasulnya. Ya, ini ayat yang dikutip ya. Ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia pernah ngomong nih, sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak-anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, sering ya orang-orang menafsirkan ini, orang-orang mati ini bukan orang-orang mati fisik, Pak. Ini mati rohani. Ini mati rohani. Nah, saudara, kalau Anda baca keseluruhannya, ya di sini dikatakan bahwa orang-orang mati yang ada di dalam kubur, betul nggak ya? Akan mendengar suara anak Allah. Apa itu suara anak Allah? Injil, betul nggak ya? Injil damai sejahtera, dan mereka yang mendengarnya akan beroleh hidup. Amin. Nah, 28 ayat sampai 29-nya, jangan kamu heran, ini loh, akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kalau ayat yang sebelumnya ini, mereka tafsirkan ini orang mati rohani, ayat 28 dan 29 menyebutkan, memberi penjelasan tentang apa yang dikatakan di dalam ayat 25 tadi, bahwa yang dimaksud dengan orang mati itu adalah orang mati yang ada di dalam kuburan, ya, akan mendengar suaranya, mendengar Injil itu, tapi baru akan. Kenapa? Karena pembayaran akan dosa melalui penebusan melalui darahnya belum bisa dilaksanakan karena Yesus kala itu belum mati di atas kayu salib dan darahnya belum tercurah. Amin. Nah, saudara, sekarang lanjut. Ada hal-hal lain tentang kehendak hati Bapa dan sebagainya. Dapat kita temukan dalam tulisan-tulisan para rasul. Yang terbanyak adalah Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus itu banyak penginjilan di alam roh. Kalau Anda lihat ya, bahwa Injil rahasia berabad-abad itu harus diberitakan kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Di mana? Di surga katanya. Ya, di heavenly places. Nah, saudara, jadi Paulus sendiri melakukan penginjilan di alam roh. Kalau itu kenapa? Bahwa rahasia berabad-abad itu harus diberitakan, harus disampaikan kepada mereka, ya, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada segala makhluk juga, ya. Nah, saudara, apa sih keuntungannya kalau kita memberitakan Injil damai sejahtera dalam pelayanan seperti itu? Ya, saudara, keuntungannya salah satu apa? Kita tidak lagi mengalami namanya serangan balik. Ya, mengalami serangan balik. Nah, saudara, banyak sekali orang-orang yang rajin dalam pelayanan, khususnya mereka yang rajin dalam nengking setan. Ya. Nah, dalam kehidupannya, setelah mereka menang di arena peperangan rohani itu, setelah selesai, ya keluarganya babak belur, ekonominya babak belur, kesehatannya babak belur. Lalu setelah mengalami seperti itu, mereka baru bilang, aduh ini pasti serangan balik dari musuh yang sudah kita hajar tadi dulu. Nah, ada serangan balik, ya. Nah, serangan balik, ya, di sini dalam materi kita. Oke. Serangan balik dari setan-setan itu ternyata datang terutama dalam bentuk gangguan dalam kemerosotan ekonomi. Si pelayan pelepasan atau tim doling, doa keliling, dan juga kekacauan di dalam rumah tangga atau perpecahan di dalam tim pelayanan. Ya, nah saudara, di sini ya perhatikan, di banyak gereja akhir-akhir ini banyak dibangkitkan kegerakan doa. Di mana-mana ada para pendoa syafaat, dan biasanya mereka juga menjadi tim doa keliling alias doling, yaitu mengelilingi kota dengan mobil,
ya, sambil beramai-ramai berdoa untuk mengusir roh-roh jahat, ya, roh-roh jahat dari kota mereka. Saudara jangan merasa, kok doling diurusin, kok diomongin, apakah doling itu salah, Pak? Nah, di sini berarti kan saya tidak anti doa kelilingnya. Tapi cara berdoa seperti itu mendatangkan masalah bagi para pendoa syafaat itu sendiri. Saya menjumpai hasil doling itu dari kota ke kota, bahwa para pendoa keliling itu segera mengalami serangan balik, terutama berupa kegagalan mereka dalam bidang keuangan. Rata-rata sulit memperoleh nafkah. Ya, nah, saudara, satu kali ada murid saya, ya, istrinya ini masih belum mau ikut kelas pemuridan. Ya kadang-kadang aja, ya, tapi nggak segetol suaminya, ya. Suaminya ikut fellowship, ikut pernah ikut penginjilan saya juga, ikut kelas pemuridan, rajin sekali, ya. Nah, satu kali suaminya cerita sama saya, Pak, waduh, Pak, setelah saya masuk di RTM ini, saya mengenal pengajaran ini, Pak. Makanya, Pak, ya, bisnis saya itu sempat hancur, Pak. Loh, kenapa? Karena saya dulu ikut di kelompok istri saya itu. Saya nggak sebut kelompoknya. Ya. Nah, di situ, Pak, getol sekali seperti apa yang dijelaskan ini tentang doling itu. Jadi mereka mengatur jadwal schedule seminggu itu 3 kali, itu tim harus keliling, lalu keliling kemana nanti di daerah apa begitu. Tapi mereka nggak turun dari mobil, kelilingin daerah itu dari dalam mobil itu mereka teriak-teriak. Nah, saya biasanya, Pak, itu kan kelompoknya paling banyak ibu-ibu, ya. Dan mereka tuh doanya bukan sore, bukan siang, kebanyakan malam, Pak. Lah, karena istri saya dengan teman-temannya dia mau keliling Jakarta ini, ya, di daerah-daerah yang ya pokoknya sedikit rawan, ya. Dan saya juga sempat was-was. Akhirnya saya bilang, udahlah, saya setirin aja. Nah, akhirnya dia nyetir, ya loh. Sementara ibu-ibu yang di dalam mobil itu doa ribut gitu. Nah, doanya gimana, Pak? Nah, doanya itu, Pak, ya itulah yang membuat si iblis itu marah. Jadi ya, dia ancam-ancam, ya. Pokoknya ngomongnya, awas ya, aku gini, pokoknya gitu. Nantang gitu loh, doanya itu. Ya, nantang. Jadi kebanyakan orang-orang doling itu, dalam berdoa itu ada kesan arogan. Ya, ada kesan arogan. Ya, aku bantai kau. Ya, aku hancurkan kau. Ya, walaupun dari mobil. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Sekarang coba nih, ya. Ada singa tidur gitu, ya. Lalu Anda kilik pakai apa gitu. Bangun, Anda diterkam. Betul nggak? Gitu? Nah, saudara, tapi beda, ya. Kalau kita lihat, ada pawang-pawang singa yang luar biasa. Dia bisa mendekati singa, betul nggak itu? Dia bisa merawat, dia bisa belai-belai singa itu. Ya. Walaupun orang bilang singa itu adalah binatang buas. Tapi ada orang yang bisa berjalan dengan singa, betul? Kenapa dia bisa? Ngerti saudara maksud saya? Kalau dibilang setan itu jahat, semua orang setuju, betul? Alkitab juga mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, betul nggak ya? Siap untuk memangsa siapa yang dapat ditelannya, amin. Nah, kalau kita tahu dia itu memang punya niat ingin menelan, ingin memangsa. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menaklukkannya? Amin. Pawang itu punya keahlian untuk menaklukkan singa yang buas itu. Amin. Bisa nggak? Bisa. Amin. Sehingga kadang-kadang bisa menjadi atraksi. Di sirkus gitu, ya. Singanya keluar,
Pawangnya juga keluar, bisa bermain, bergulat dengan singa itu. Enggak luka di situ. Ya. Kenapa? Karena singanya sudah ditaklukkan, sudah ditundukkan oleh si pawang itu. Amin. Nah, bisa ya? Ngerti maksud saya? Dengan gambaran seperti ini kalau Bapak Saudara kurang jelas. Jadi gambaran tentang iblis yang galak, iblis yang kejam, memang betul. Tapi apakah nggak bisa ditaklukkan? Apakah ketemu singa itu harus dibunuh singanya? Ya Pak, daripada dia makan saya, ya, gue matiin dia lebih dahulu. Itu pertimbangan umumnya. Tapi kalau Anda cukup sabar, punya keahlian, ada skillnya, Anda bisa menaklukkan kok. Bisa seperti itu. Amin. Nah, saudara, tukang doling itu biasanya itu seperti orang yang ketakutan melihat singa. Sehingga dia pikir, daripada lu melukain gua lukain lu dulu. Gua matiin lu dulu. Tahu enggak lah? Idenya begitu. Ya. Jadi dalam doa itu dengan perasaan takut. Biasanya Pak, waduh, ya tahu. Tuhan, buat semuanya aman, nyaman, enak. Ya, semua biang-biang kerok yang bikin masalah itu, ya, hukum dia saja. Waduh, idenya begitu. Musnahkan, lenyapkan dari bumi Indonesia ini. Biar aku saja yang di Indonesia. Dan saya bisa nikmati semuanya, nggak ada yang mengganggu. Idenya kan begitu, betul? Jadi dia pergi karena apa? Merasa ini kamu pengganggu, ya, mengganggu saya sehingga saya nggak damai, mengganggu saya sehingga saya sulit cari duit, betul nggak ya? Mengganggu saya, betul nggak ya? Sehingga saya tidak punya kebebasan untuk menyembah Tuhan. Ada rasa seperti itu. Dasarnya di situ itu loh. Karena Anda sudah merasa dirugikan, ketika Anda ada di daerahnya, ketemu dengan makhluk itu, ungkapan atau ujaran yang Anda sampaikan apa? Ancaman, betul? Amarah, betul? Emosi meluap-luap. Jadi bukan dolingnya yang salah. Cara dolingnya itu yang perlu direvisi. Ya, doa keliling dengan hati penuh kasih. Aku mengasihi kota ini. Aku mengasihi daerah ini. Aku mengasihi orang-orang kelompok ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku turunkan hujan pertobatan. Kasih Allah melimpah-limpah atas mereka. Doanya begitu. Ya. Ketika Anda ngomong seperti itu, hatimu apa? Sedang apa? Sedang mengasihi mereka, betul? Bukan sedang marah. Bukan sedang geram. Amin. Ya. Jadi kita kembali mengikuti apa yang disarankan Tuhan Yesus. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu adalah anak-anak Bapakmu yang ada di surga. Amin. Nah, tapi kalau Anda hajar, Anda ancam-ancam gitu, Anda pulang, itu yang Anda ancam, yang Anda hajar tadi, dia ngumpul, dia membangun kekuatan, lalu mengadakan serangan balik biasanya. Ya, serangan balik. Dan puji Tuhan Bapak Saudara. Setelah saya mempraktekkan ya tentang cara menangani makhluk-makhluk tersebut bukan dengan kekerasan, dengan cara persuasif, menawarkan hati Bapak kepada makhluk-makhluk itu untuk berdamai dengan Bapak. Sekarang nggak banyak serangan balik dalam rumah tangga, dalam hidup saya. Ketika saya sedang melayani, dulu paling sering, ya, sedang melayani ke Pantai Indah Kapuk gitu. Pulang-pulang itu anak saya panas dingin gitu ya, semalam-malaman. Ya.
Wah, lalu istri saya tanya, tadi ngapain? Pelayanan apa? Oh iya, tadi bakarin barang tumpas. Ya, tadi saya doa, gitu. Nah, selalu ada serangan, ya. Dan anehnya saudara, yang diserang bukan saya, orang-orang yang dekat dengan saya, gitu ya. Gitu. Nah, saudara, banyak hal seperti itu ya. Nah, mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bukan Anda ya yang diserang, mungkin ekonomimu yang diserang. Mungkin usahamu, mungkin pelayananmu, mungkin keluargamu menjadi sasaran dari amukan si iblis yang Anda siksa itu tuh. Amin. Nah, jadi saya tidak bilang hentikan doling, tidak. Doling itu baik, tapi cara dolingnya yang harus diperbaiki. Amin. Dolinglah dengan hati penuh kasih. Bukan dengan hati geram. Bukan dengan hati marah kepada mereka. Jangan membangunkan singa yang sedang bubuk. Ya, nah kasih makan singa itu, dia senyum, amin. Tapi jangan terus kasih makan singa itu, dalam makanannya kasih racun. Itu jahat lagi itu kayak gitu. Seperti orang kasih bunga tapi sama pot-potnya dilempar. Bencol deh gitu ya. Nah, tetap ya, tetap apa? Tulus dalam melayani itu. Amin. Nah, sekarang perhatikan Saudara, lanjutnya dulu. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Amin. Nah ini saudara ya, ini akan terjadi. Roh itu balik lagi, membuat keadaannya semakin jahat. Ini gambaran daripada serangan balik. Efesus 6, 16-17 ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ini cara bertahannya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Jadi bagaimana kita menangani ya, menghadapi musuh itu? Gunakan pedang. Ya. Nah, pedangnya itu waktu kita ulur ya, atau kita hunuskan ke mereka itu, pedangnya adalah firman Allah. Firman yang mana? Injil damai sejahtera itu pedangnya, betul? Firman Allah, ya. Nah, firman Allah. Nah, dengan kita lakukan seperti itu, kita akan mengalami tidak diserang lagi nanti. Amin. Sejak cara pemberitaan Injil dilakukan, corak peperangan kami menjadi berubah. Pelayanan pelepasan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan tidak harus berteriak-teriak. Bahkan berubah menjadi acara penginjilan yang persuasif. Ya, persuasif itu artinya dengan cara menghimbau, dengan cara membujuk, atau dengan cara diplomatis. Ya, nah, dengan cara lemah lembut tanpa cara kekerasan, ya, yang kasar, semua roh-roh jahat itu tidak perlu meronta-ronta karena disakiti. Dan yang terpenting mereka tidak ada yang menjadi sakit hati dan tidak mempunyai alasan untuk mengadakan serangan balik itu. Saudara, Anda lihat sekarang, kalau kami buka bengkel rohani, orang-orang yang kami layani, ya ada sih yang bereaksi gitu ya, tapi reaksinya juga nggak terlalu frontal kasar kayak dulu-dulu ya. Oh dulu-dulu tuh pasti membutuhkan, tolong ya, nanti saya akan melayani. Ya,
1, 2 orang. Untuk apa? Untuk membantu. Kalau sampai dia manifestasi, tolong nanti satu pegang tangan, satu pegang kakinya. Saya pegang kepalanya, ngambil tengking, gitu ya. Nah, dulu kan begitu, ya. Sekarang enggak, saudara, gitu ya. Sekarang lebih lembut, manifestasinya juga begitu. Kadang-kadang ada yang keluarnya hanya dengan sendawa, gitu ya. Terus, kok kamu sendawa? Iya, Pak. Aduh, habis itu wenteng, Pak. Ya, bukan masuk angin, saudara. Ya, roh itu bisa keluar melalui angin juga, melalui sendawa gitu. Ya, ada yang berkeringat sampai basah gitu ya. Ya, bajunya sampai basah gitu. Nah, lewat pori-pori gitu ya, bisa roh itu keluar. Enggak harus meronta-ronta. Kenapa roh itu meronta-ronta sampai menggoncang-goncang tubuh orang yang dirasuk itu? Karena roh itu Anda perlakukan dengan kasar. Cara menarik keluarnya. Betul? Ketika coba ya, kita ada orang itu ya masuk rumah Anda, terus bilang, keluar nggak kau? Wah, Anda seret, Anda tarik, dia kan berontak, betul nggak? Nah, ketika berontak mungkin ada yang berantakan. Dia tendang kursi, dia tendang lemari, dia tendang apa, segala macam ya. Nah, tapi kalau dibujuk, ya, diberitahu, ya, ini bukan rumahmu, gitu ya. Keluarlah kau, gitu ya, dengan pelan itu. Sampai dia sadar, oh iya, saya pikir ini rumah saya. Ya, nah terus dia keluar, itu? Keluar dia nggak merusak barang-barang di sekitar Anda, bukan? Sama. Roh itu kalau kita perlakukan dengan lembut, dia akan keluar dengan lembut juga. Tapi kalau Anda perlakukan dengan kasar, dia akan meronta, dia akan berbuat kasar, sehingga menggoncang-goncang tubuh yang Anda layani itu. Dan biasanya nih setelah dia meronta, merasa Anda sakiti, Anda paksa, dia ancam, dia mau serang balik. Aku mau datang lagi dengan temanku, 7 roh lagi. Ya, nah, bahkan kami tidak memiliki kebencian lagi di dalam hati kepada setan-setan. Walaupun mereka telah melakukan hal-hal yang jahat di masa lampau kepada kami. Sebaliknya sifat lemah lembut semakin memenuhi kami, dan namanya takut setan telah hilang sama sekali. Kesadaran bahwa kamilah yang telah menciptakan mereka bersama Tuhan Yesus sebagai malaikat-malaikat yang terbawa-bawa terbuang dari surga karena ulahnya Lucifer. Nah, saudara, jadi bekal kita memiliki damai sejahtera dan kita tahu kita ikut memerintah, ikut mencipta bersama dengan Tuhan Yesus, termasuk malaikat-malaikat yang terseret kala itu karena pengaruh dari ulah Lucifer itu, sehingga menjadi jahat, kita bisa mengendalikan diri. Ya. Dan kita nggak takut sama setan. Hilang sama sekali. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Dalam pernyataannya, Allah Bapa berkata bahwa hampir semua setan-setan dapat menerima berita Injil dan mungkin bertobat. Hanya 2 di antara mereka yang tidak mungkin bertobat, yakni Lucifer dan Abaddon. Karena mereka berdualah yang telah membangun kesombongan, sehingga mereka terkunci dikuasai oleh roh kesombongan ciptaan mereka sendiri. Amin. Jadi Lucifer dan Abaddon itu nggak pernah bisa bertobat. Tapi yang dipengaruhi oleh Lucifer dan Abaddon, kalau Anda bisa mempengaruhinya, mungkin ya mereka ada kesempatan untuk bertobat. Nah, saudara, ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama. Pernah dilakukan oleh Nabi Elisa. Ya, hikmat yang memimpin Elisa dari Dotan. Ketika gunungnya diserang oleh orang-orang Aram, adalah hikmat yang seharusnya kita contoh. Hanya musuh kita sekarang bukan orang-orang bersenjata, tetapi roh-roh jahat di udara. Coba kita lihat ya, kisah daripada Elisa ini baik sekali. 2 Raja-Raja 6, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah
gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ya, nah sampai di sini dulu ayat 17-18 perhatikan ya. Jadi ketika ya Elisa di Dotan ini dia dikepung ya. Jadi satu hari pagi-pagi bujangnya keluar. Saya tahu itu mungkin Gehazi. Waktu keluar dia ketakutan. Ya, ketakutan. Kenapa? Musuh menyerang. Ya, dia bangunin ya, si itu. Wah, ini gimana nih? Ya. Lalu Elisa keluar. Ya. Waktu keluar di situ, lalu Elisa berdoa di situ ya. Tadi bagus sekali ya. Tuhan membuka mata bujang itu ya sehingga ia melihat tampak gunung itu penuh dengan kereta berapi. Awalnya Elisa berkata, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh yang mendatangi kita. Men? Tapi musuh ya tetap musuh. Nah, malaikat itu nggak bergerak kalau nggak diperintah. Ya. Nah, jadi akhirnya si Elisa mengambil sebuah tindakan. Ya. Orang itu mendatangi dia dan berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang ini. Maka semua tentara yang mengepung itu buta semuanya, saudara. Ya, buta semuanya. Nah, terus sama Elisa dibawa ke alun-alun dekat kerajaan itu. Nah, setelah itu raja dipanggil untuk menyaksikan bahwa musuh telah dilumpuhkan, ditaklukkan di situ. Ya, nah, terus ayat 22 dan 23. Nah, raja itu tanya kepada Elisa, ya, bagaimana ini? Apakah kita bantai? Nah, tentara sudah siap untuk bantai musuh ini. Jawaban Elisa ini, saudara, perhatikan. Tetapi jawabnya, jangan, biasakah, ya Elisa berjawab ini, jangan. Ya, jadi ketika raja itu tanya, dibunuhkah? Jangan. Ya. Lalu Elisa menasihati raja, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Ya, ini kebiasaan namanya. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu, dengan panahmu? Nah, itu seperti koreksi daripada Roh Kudus ketika kita dulu sering melakukan musuh seperti ini. Biasakah kau bunuh? Betul nggak ya? Biasakah kau siksa? Biasakah kau cincang? Biasakah kau hancurkan? Betul? Nah, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakanlah bagi mereka semua yang besar, jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ya, lihat saudara. Apa yang dilakukan oleh Elisa, hikmat Elisa ini luar biasa. Ya, ketika raja bilang, bunuh ya? Enggak, jangan. Jangan biasakan hal itu. Men. Jangan biasakan itu. Itu kebiasaan namanya. Ya, itu kebiasaan. Nah, saudara mungkin ini koreksi sedikit ya. Mungkin enggak lazim. Tapi ketika kami melakukannya, buahnya ada, saudara. Buahnya ada. Ya. Tanya itu teman-teman yang lain yang sudah sering ikut dalam pelayanan kami. Banyak hal yang mulai berubah ya, reaksi daripada musuh-musuh itu. Dia nggak nyerang lagi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, jadi apa yang dilakukan oleh Elisa ini menghasilkan apa? Itu musuh pulang ke tuannya dan tidak ada lagi orang Aram yang menyerang lagi. Artinya apa? Nggak ada serangan balik, nggak ada serangan ulang. Nah, Anda yang sudah ketakutan terus ngalami serangan balik, kenapa itu terjadi? Serangan balik itu.
Ya karena Anda sikapnya ketika merespon menghadapi mereka itu Anda dengan kasar. Amin. Pelayanan itu dasarnya kasih. Amin. Dan kasih itu bukan hanya untuk manusia toh. Bapak itu mengasihi segala makhluk. Semua makhluk itu anaknya Bapak semuanya. Betul? Yang pernah diciptakan oleh Allah itu anaknya semuanya. Nah, manusia itu spesial. Karena manusia akhirnya adalah makhluk yang diberi, ya, diberi apa? Diberi perintah untuk memberitakan isi hatinya Bapak. Malaikat-malaikat pengen mendengarnya loh. Jadi berita Injil itu nggak pernah didelegasikan kepada malaikat. Satu kali dibalik, ya. Nah, kami kehabisan waktu ceritanya. Lalu saya bilang, oke, ya. Saya minta malaikat surgawi yang memberitakan semua ini ke macam itu. Di pesawat itu ditegur sama Roh Kudus. Itu nggak alkitabiah. Nggak bisa. Karena malaikat tidak diberi hak untuk memberitakan Injil. Jadi jangan pernah menyuruh malaikat untuk memberitakan Injil ya. Cari ayatnya, nggak ada. Berita Injil itu ditugaskan untuk manusia. Oleh Allah kepada manusia. Amin. Nah, kita diberi kepercayaan. Nah, inilah bedanya. Kenapa? Dia mau angkat Anda dan saya menjadi duta kerajaannya, menjadi duta perdamaian, menjadi juru damai bagi mereka semuanya. Ya, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, oke, saudara. Untuk menutup ini, ya, ada kesaksian-kesaksian yang sudah ditulis di dalam materi kita. Ya, kita baca saja. Ya, oke. Ada kesaksian-kesaksian di sini. Ada satu masa di mana Roh Kudus memimpin saya untuk melayani seorang nona yang kemasukan roh seekor ular. Ternyata ular itu adalah penguasa pantai Laut Jawa di utara. Setelah bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus, dia dipimpin berdoa mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menyerahkan seluruh daerah kekuasaannya ke tangan Tuhan Yesus, berikut semua staf di bawahnya. Dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, dan sisiknya yang hitam terlepas, dan muncullah bulu putih di tangannya sampai ke pundak dan menjadi sayap yang membawa dia terbang kembali ke surga. Nona itu merdeka dari si ular yang telah mengganggunya selama 3 bulan lamanya. Ya, nah, sesudah itu Nyi Roro Kidul, seorang putri yang patah hati dan bertapa sampai mati di Laut Selatan, yang kemudian dipuja-puja manusia dan diangkat menjadi salah satu dari 5 penguasa di Indonesia oleh Lucifer, termasuk ular yang menguasai pantai utara itu tadi. Ia disembuhkan luka batinnya oleh Tuhan Yesus dan juga menyerahkan daerahnya dan anak buahnya kepada Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu Prabu Siliwangi dan Sang Kuryang, raja-raja di tanah Sunda, menerima Tuhan Yesus dan menyerahkan daerah kekuasaan mereka. Ya, mereka semua dilayani melalui orang-orang yang dimasuki oleh roh-roh para penguasa itu, yang datang meminta pelayanan pelepasan di rumah saya. Ya, nah ini kesaksian daripada Pak Andreas. Jadi di Cipaku itu sering banyak orang yang dilayani pelepasan. Dan berbagai macam orang itu akhirnya disimpulkan seperti ini. Banyak yang manifestasi dan ketemu dengan penguasa-penguasa teritorial, penguasa-penguasa roh-roh yang ada di pantai utara, pantai selatan, Nyi Blorong, Nyi Loro Kidul, dan sebagainya itu tadi ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Andreas? Ya, dia injilin. Ternyata ada yang merespon melalui roh-roh itu. Ya, nah, saudara, satu kali ada seorang ibu yang mengalami roh penolakan. Ya, ada roh yang tertolak. Nah, seorang ibu muda hidup dalam kebencian kakak kandungnya sendiri karena dia lebih cantik dari kakaknya. Ini kasusnya ya.
Tetapi ternyata keduanya adalah anak-anak tertolak dari kandungan ibunya. Roh Kudus memberitahu saya bahwa kedua-duanya dimasuki oleh roh malaikat yang tertolak di surga. Ya, Anda tahu siapa roh malaikat yang tertolak? Sejak kedua orang tua mereka menolak mereka dari kandungan. Nah, ketika saya memberitakan Injil kepada malaikat-malaikat tertolak itu, tentu saja mereka termasuk golongan setan-setan. Maka kedua malaikat itu bertobat dan keluar meninggalkan kakak dan adik ini. Walaupun saya hanya berdoa di hadapan si adik saja. Roh Kudus memberitahu saya bahwa yang di dalam kakaknya juga ikut bertobat dan kembali ke surga, berdamai melalui darah Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Ya, nah saudara, jadi kasusnya boleh beda-beda ya. Nah, tadi kasusnya orang tertolak, ternyata kemasukan roh atau malaikat yang tertolak. Nah, malaikat yang tertolak di dalam orang yang tertolak itu, nah sekarang malaikatnya diinjilin. Ditanya gitu ya, diberitakan Injil untuk berdamai dengan Bapa. Ternyata ada yang mau. Ya puji Tuhan, betul? Nah, ini keuntungan. Amin. Nah, sekarang tentang pengurapan Allah. Urapan adalah kuasa Allah yang diberikan kepada seorang yang layak memegang otoritas. Bila masih penuh dengan sifat kedagingan manusia, belum layak urapan menjadi sarana yang berbahaya, ya, bahkan merusak tubuh, ya, bahkan merusak susunan keseimbangan di dalam tubuh Kristus. Urapan di atas daging itu menjadi sarana pendukung untuk mencapai kehendak hati daging mereka, menjadi penopang kesombongan mereka sendiri. Tidak berbeda dengan tingkah laku si Lucifer, ya. Nah, saudara, hati-hati dengan namanya urapan. Kalau urapan itu, ya, nempelnya di daging, bukan membuat orang itu semakin baik. Ya, walaupun dia powerful, dia penuh dengan kuasa, dia punya karunia-karunia sehebat apapun juga, tapi dia akan sombong misalnya ya. Nah, kalau sombong itu sifatnya siapa? Sifatnya Lucifer. Ya. Nah, daging. Nah, sebenarnya urapan yang di dalam daging itu seperti garam di atas masakan. Membuat rasa sedap. Urapan membuat Anda lebih enak dan berguna bagi orang lain. Nah, orang kadang-kadang berpikir, kan yang penting bisa mendoakan orang sakit sembuh. Yang penting bahasa roh saya manjur. Yang penting gini. Urapannya luar biasa. Nah, ingat saudara, yang dipuaskan siapa? Kalau yang dipuaskan adalah daging, itu urapannya nempel di dalam daging. Harusnya yang puas Tuhan, amin. Bukan Anda yang puas. Dalam melayani Tuhan itu, banyak orang hanya melihat, wow hasilnya luar biasa. Gua puas, saya puas, bisa doain orang, ya, tumpang tangan orang yang mental 10 meter, puas. Nah, apakah yang Anda lakukan membuat Tuhan puas atau enggak? Urapan yang ada di dalam daging selalu mendukung keinginan dagingmu. Sehingga dagingmu yang ingin dipuaskan itu. Amin. Memang urapan itu perlu. Markus 9:49 ayat 50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, ya, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu senantiasa mempunyai garam dalam hatimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lain. Amin. Nah, sekarang kesaksian yang lainnya lagi. Masih ada satu lagi ya. Ini kesaksian pribadi Pak Andreas, luar biasa. Dalam masa sabatikal yang saya alami pada tahun 2004 sampai 2025, selama 11 bulan lamanya, semua pengurapan Allah yang pernah saya kumpulkan bertahun-tahun diambil habis oleh Roh Kudus. Urapan itu mulai saya peroleh ketika saya menerima yang pertama kali dari almarhum ya evangelis Charles Doss dari Scottsdale, Arizona, USA pada tahun 1986 di Bandung. Lalu melalui penumpangan tangan dari berbagai hamba-hamba Tuhan lain dari Amerika, dari Australia, dan melalui banyak membaca buku-buku rohani, semua itu telah diambil habis oleh Roh Kudus pada awal sabatikal itu, dan saya menjadi orang Kristen biasa lagi. Amin. Nah, saudara, kemudian saya dibenarkan atau dibenahi olehnya dalam arti semua konsep yang keliru selama itu dikoreksi. Bahkan semua pikiran, keinginan, dan tabiat daging saya selama 4 hari lamanya dibuang habis.
juga termasuk hampir semua pikiran-pikiran yang berasal dari pendidikan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat dicabut dari otak saya. Lalu diajarnya saya mendengar suaranya setelah otak saya kosong. Sampai bertahun-tahun untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal Roh Kudus, dan Allah Bapa secara pribadi. Dan sekarang barulah dia membukakan rahasia terbesarnya tentang rencananya menjadi orang-orang yang dipilihnya menjadi seperti anaknya. Dan sekarang dia mulai berbicara lagi tentang urapan Allah yang menyertai mereka yang telah dipulihkan dalam kemuliaannya. Ya, nah disinilah saudara, ini mengubah corak pelayanan RTM. Di RTM ini sekarang nggak obral urapan lagi, betul? Bukan berarti di RTM itu nggak ada urapan. Jangan salah sangka. Di RTM ini, ya, Roh Kudus bilang begini. Yang boleh diurapi adalah mereka yang siap melayani Tuhan. Ya. Yang siap melayani Tuhan. Orang yang masih getol cari duit Anda urapin, saudara. Nanti urapan dipakai untuk cari duit, betul? Ngerti sudah maksud saya? Ya. Orang masih berambisi Anda urapin, nanti urapan dengan karunia yang bermanifestasi itu dipakai untuk meloloskan ambisinya. Itu yang disebut urapan ada di atas daging, betul? Orang yang sudah berkomitmen mau melayani Tuhan, ini aku utuslah aku, betul ya? Kosong. Motivasinya udah lurus. Ketika urapan itu ditaruh, betul? Siapa yang jalan? Bukan aku lagi. Paulus itu ngulang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Amin. Saya sekarang mulai berpikir begini. Enggak apa-apa, saya enggak diurapi, enggak masalah. Yang penting Yesus yang diurapi ada pada saya. Urapan Yesus itulah yang saya manifestasikan. Biarkan Yesus semakin besar dalam hidup saya. Dan saya semakin nothing. Ya. Rasa dia pengen dihargai itu sudah enggak ada lagi. Dihina sering. Ya, dianggap sesat sering. Betul enggak? Ya. Tapi, ya, satu hal. Saya membesarkan Yesus. Kemarin Natal saya bilang, ya, yuk jangan ngandung Yesus terus. Lahirkan Yesus, besarkan Yesus. Betul. Kuduskan Kristus di dalam dirimu sebagai Tuhan. Sehingga pekerjaan Allah, idenya Allah, gagasan Allah, Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Seperti Yesus menjadi pelaksana kehendak Bapaknya, sekarang kita pun menjadi pelaksana kehendak Kristus yang ada di dalam diri kita. Amin. Nah, hati-hati dengan pengurapan. Jangan setiap kepala yang disodorkan kepada Anda, lalu Anda kasih urapan. Urapan itu dulu dibuat dari bahan spesial tuh, dan dinamai urapan kudus. Amin. Apa artinya kudus? Kudus itu artinya khusus. Tuh. Nggak semua orang. Hanya imam dalam perjanjian lama yang boleh kena urapan itu, minyak urapan itu, betul? Apa artinya imam? Orang yang mau melayani Tuhan, amin. Kalau orang nggak mau melayani Tuhan, Anda urapi, ya, urapan dipakai kemana-mana untuk dagang. Nah, dagangnya kalau benar, betul nggak? Nah, dagangnya PT-nya Tisani lagi, tipu sana, tipu sini. Lalu di atas PT Tisani itu ada namanya urapan. Tuh ya. Bayangin saudara. Masa urapan dibawa sama hal-hal yang jahat seperti itu? Bisa nggak? Nah ini yang dikoreksi. Jadi kami bukannya nggak bisa mengurapin orang. Hanya orang-orang yang mau melayani Tuhan. Sini-sini. Ya, sekarang aku tahbiskan. Pergi layanan. Terima kuasa itu. Bagi mereka yang melayani. Yang enggak melayani, cukup saya doakan saja. Ya, jangan Anda berpikir lagi, Pak Gideon, kapan bikin malam pengurapan ilahi lagi, kayak seperti dulu. Enggak ada. Ya. Nah, kalau Tuhan suruh mengurapi seseorang, kamu datang. Ya, dulu Samuel kan begitu ya, pergi ke rumah Isai, urapi salah satu anaknya. Enggak semua anaknya, betul? Salah satu. Disodorin, ya,
anaknya ini, anaknya itu menurut kriteria manusia. Tuhan bilang apa? Kamu melihat fisiknya, aku melihat hatinya. Ya, aku tolak semua. Lalu Samuel bilang, masa anakmu cuma ini? Oh iya ya, masih ada satu, si bontot. Ya, panggil dia, kita nggak akan makan. Panggil nih si imut-imut datang, ya si Daud. Datang masih kemerah-merahan. Itu dia, roh Tuhan langsung bilang, urapi dia. Betul? Jadi melepaskan urapan itu harus ikut instrumennya Allah juga. Gak sembarang mengurapi. Kita harus lebih hati-hati. Amin. Ya, orang-orang masih ketagihan urapan-urapan seperti itu. Ada-ada sengaja undang saya di gerejanya, Pak Gideon. Bikin kayak dulu. Gitu. Impartasi kayak begitu. Sorry ya, gitu ya. Itu daging semua. Gitu. Anda, itu ada dong pendetanya, saya bilang, ikut dong kelas pemuridan kami supaya tahu apa yang direvisi, yang dikoreksi oleh Tuhan. Ya, supaya gereja itu semakin benar gitu loh. Ya. Nah, Saudara, sekarang kita lihat ada 2 tingkat pengurapan. Ada 2 tingkat pengurapan Allah atas orang percaya. Urapan tingkat pertama, urapan dasar yang membuat kita mampu mengenal keluarga Elohim, menerima pengajaran firman, dan dari roh kepada roh. Amin. Nah, ayat dulu. Sebab 2 Korintus 1, 20-22. Sebab Kristus adalah Dia, semua janji Allah itulah sebabnya oleh karena Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya di atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, ini urapan apa yang diberikan? Ternyata ini tuh dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Loh. Karena itu kamu tidak perlu diajar lagi oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Nah ini saudara, namanya pengurapan dasar, yaitu urapan dasar untuk memimpin kita makin mengenal kehadiran ketiga pribadi surgawi di dalam hati kita. Tapi kemudian Roh Kudus akan mulai bergerak lebih lanjut dan membawa kita ke dalam tingkat pengalaman kesatuan dengan pribadi Allah kita itu. Jangan heran bila semua urapan dasar itu dicabut dulu sampai habis oleh Roh Kudus. Lalu diganti dengan pengajaran-pengajaran yang menaikkan kesadaran kita hingga merasakan atau menghayati persatuan dengan Dia. Lalu segala pikiran kita diganti dengan pikiran Kristus, dan selanjutnya urapan Kristuslah yang akan mengisi kita. Ini loh. Ya. Jadi, urapan tingkat kedua ini bukan karena kita mengumpulkan dan menarik-narik urapan dari orang lain atau menariknya dari hadirat Tuhan. Nyembah lama-lama gitu ya, menarik urapan gitu. Tetapi bertumbuhnya dari dalam. Karena itu berasal dari kepenuhan Kristus di dalam kita. Itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, Tuhan izinkan kita sementara waktu melalui pengalaman dengan urapan-urapan itu. Mampu mengusir setan, bahkan menyiksa mereka. Itu menaikkan iman dan keyakinan kita akan posisi kita sebagai anak Allah. Tentu saja, mereka yang menyiksa setan-setan akan mengalami serangan balik, dan dari mereka bahkan setan-setan itu mendendam lama terhadap mereka. Tetapi ya, kemudian Roh Kudus mengajar agar kita tidak lagi menyiksa setan-setan, karena kita harus menyadari sifat-sifat Allah yang penuh kasih dan lemah lembut harus membuat kita berbeda dengan mereka. Kita diubah bukan hanya naik level kuasa saja, tetapi juga naik ke arah keindahan. Sifat-sifat Allah Bapa yang sempurna itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Akhirnya saudara, materi kita selesai malam hari ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Saudara. Nah, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan dalam ruang diskusi sama-sama. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.